Telkotizen. Welcome back to Podcast Telco. Di episode Podcast Telco kali ini, kita akan bincang-bincang nih terkait prestasi yang diraih sama salah satu laboratorium yang ada di Telco. Penasaran? Tonton terus ya episode kali ini yang bertema Raih Prestasi bersama MBC Laboratory. Nah, aku sama Juna selaku host tentu nggak cuma berdua nih. Kita juga kedatangan dua narasumber keren kita. Nah, nggak tanggung-tanggung ya, ada dua nih narasumber kerennya. Hujan-hujan makan sekoteng, makannya jangan sambil berdiri. Halo kakak cantik dan kakak ganteng, boleh dong perkenalkan diri? Oke, boleh nih, ladies first. Kak Felika boleh mungkin kenalan dulu. Oke, halo semuanya. Aku Felika Clara Cindy, bisa dipanggil Feli. Angkatan 21, aku dari MDC Laboratory. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Feli. Salam kenal Kak Feli. Boleh selanjutnya kenalan dulu dari Kak Rehan. Oke, halo semua. Nama aku Rian Abdillah. Aku biasa dipanggil Rehan. Aku juga dari angkatan 21 dan aku juga dari MBC Laboratory. Salam kenal semua. Salam kenal Bang Rehan. Kenal Bang Rehan. Nah, gimana nih kabarnya dari Kak Felika juga Bang Rehan di masa-masa libur saat ini? Boleh Kak Felika dijawab dulu. Gimana nih kabarnya? Kabarnya Alhamdulillah baik ya, bisa menikmati liburan dengan baik juga. Soalnya kan kemarin udah sibuk kuliah, sekarang dikasih waktu libur, bersyukur ya pastinya. Betul, self reward ya Kak? Hitung-hitung self reward nih. Habis Iya produktif benar. di semester 4 gitu ya. Dari Bang Rehan sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Cuman kalau mungkin dari aku agak sibuk ya akhir-akhir ini. Karena dari kampus lagi ada program Glow, jadi aku harus ikut semester pendek. Jadi sayangnya nggak ada liburan. Aduh. Keren banget nih. Tetap produktif berarti ya di masa-masa pandemi kayak gini. Oke, nah ini dari tadi kan kita udah mention nih laboratorium MBC terus gitu loh ya. Nah, biar telkotizen nggak penasaran nih. Eh, jadi aku tanya nih, betulnya apa sih Kak laboratorium MBC itu kan? Mungkin Kak Feli duluan bisa jawab. Oke, jadi MBC Laboratory atau Lab MBC itu adalah sebuah laboratorium yang di bawah naungan FTE. Nah, di MBC Laboratory itu sendiri ada 4 divisi. Yang pertama itu divisi cyber, divisi big data, divisi game tech, dan ada divisi GIS. Itu sesuai namanya ya. Namanya kayak multimedia, big data, dan cyber security. Nah, kenapa ada GIS dan Gemtek? Karena itu juga masuknya ke kelompok multimedia, jadi gitu. Oke, oke, tadi Kak Feli juga udah menjelasin ya kalau lab MBC itu lab yang berhubungan sama multimedia, big data sama cyber security gitu ya. Terus juga tadi udah dijelasin nih divisi dari lab MBC. Itu ada big data, itu kan berhubungan sama pemrograman data gitu Kak ya. Nah, terus juga ada apa namanya? Ada eh, apa sih itu Ada cyber, ya cyber cyber security. security. Itu berhubungan sama keamanan jaringan ya. Terus juga ada game tech, sesuai namanya tuh pastinya berhubungan sama game lah ya. Sama satu Ya. lagi GIS Geographic Information System gitu ya. Nah, terus nih juga kan lab MBC ini kan dia di bawah di bawah Fakultas Teknik Elektro gitu ya. Dan pastinya dia tuh berhubungan juga sama mata kuliah yang ada di Fakultas Teknik Elektro. Itu tuh mata kuliah apa aja sih itu Kak? Kalau sekarang mungkin Kak Rehan bisa jelasin gitu. Oke, jadi betul banget nih kata Juna, kalau kita tuh di bawah FTE berarti pasti berhubungan dong dengan mata kuliah yang kita ambil. Jadi Lab MBC itu sesuai namanya, tadi ada cyber security ya. Jadi di fakultas kita kan ada mata kuliah cyber security dan kriptografi. Nah itu berhubungan erat tuh dengan cyber security. Dan untuk big data, kita ada yang namanya Python. Nah kita tahu sendiri kan big data tuh apalagi kalau bukan Python gitu. Jadi itu udah berhubungan erat banget.
Nah, untuk desain game tech sendiri, karena kita memakai sebuah game engine atau program yang bernama Unity, dan Unity sendiri itu menggunakan aplikasi atau bahasa pemrograman yang bernama C Sharp. Nah, jadi mata kuliah yang kita ambil di awal-awal tuh seperti algoritma pemrograman, yang bahasanya itu C, bahasa pemrograman C itu tuh dekat banget sama C Sharp. Jadi kita tuh gimana ya, udah belajar gimana sih cara algoritma bekerja dan sebagainya. Jadi itu beberapa mata kuliah yang berpengaruh atau dipakai di lab MBC kita. Oke, jadi tadi teman-teman Telkotizen nih ada beberapa mata kuliah ya yang berkaitan sama laboratorium MVC. Kalau cyber security itu tadi ada mata kuliah cyber security juga gitu kan ya Kak. Terus big data tadi ada terkait Python, juga terkait pemrograman bahasa C. Nah, kita tahu sendiri kan mungkin kalau yang udah ngalami nih masuk di Telko, bahasa C itu diambilnya pas semester 2 gitu. Terus si Python juga itu diambilnya pas semester 3 ya kemarin-kemarin. Nah, terkait cyber security nih dari Kak Felika, mungkin itu diambilnya di semester berapa ya, Kak? Kalau kita boleh tahu tuh mata kuliah itu. Itu mata kuliah yang berhubungan dengan cyber security itu mata kuliah kriptografi. Nah, mata kriptografi dan praktikum kriptografi itu sendiri ada di semester 6. Nah, jadi eh, kita prodi telekomunikasi itu akan ada mata kuliah kriptografi dan ada praktikumnya juga nanti di semester 6. Mungkin aku boleh tambah sedikit. Boleh banget. Oke, jadi cybersecurity juga setahu aku mata kuliah pilihan dan itu bisa kita ambil di semester 5. Tapi karena sekarang aku lagi ngikutin program Glow, jadi aku lagi ngambil nih sebetulnya mata kuliah cybersecurity. Waduh, selangkah lebih depan ini Kak Rehani. Udah ngambil mata kuliah cyber security. Keren banget, keren banget. Berarti tadi kalau kriptografi ya itu kan hubungannya juga sama cyber security itu ada di semester 6 ya. Tuh, buat telkotizen, buat yang nanti semester 6 nih mau ngambil kan matkul kriptografi, jadi ke depannya kalau MBC lagi oprek langsung tuh ikutan biar selaras sama mata kuliahnya. Apalagi nanti kan ada mata kuliah pilihan juga ya gitu. Ya, betul tuh. Nah, tentunya kalau misalkan kita ya ikut laboratorium ya kayak misalkan Bang Rehan, terus juga Kak Feli, itu pasti kan bakal banyak banget aktivitas aktivitas mendukung ya yang bakal kita lakuin. Nah, itu kan salah satu aktivitas mendukung tersebut, mungkin salah satunya kompetisi gitu. Nah, yang aku tahu Kak Rehan, Bang Rehan sama Kak Feli ini kan dari divisi Game Tech, betul nggak sih aku? Betul, betul banget. Oke, betul banget. Nah, kalau kita boleh tahu nih, coba dong spill ke Telkotizen, apa sih akhir-akhir ini yang berhasil kalian ikutin gitu dari Game Tech MBC Laboratory sendiri, kompetisi apa gitu yang baru-baru diikutin? Boleh dong, di-spill nih Telkotizen. Oke, mungkin aku spill sedikit nih ya. Jadi Boleh untuk nih. kompetisi, terakhir kali itu kita ngikutin ada yang namanya Joins Game Jam. Jadi mungkin aku jelasin sedikit. Joins sendiri itu adalah acara tahunan dari UGM yang salah satu acaranya adalah perlombaan untuk pembuatan game. Nah, Join Game Jam sendiri tuh kemarin kita alhamdulillah berhasil menang game terfavorit dan satu lagi berhasil menang top 10 untuk pembuatan game tersebut. Terus untuk Joins Game Jam sendiri tuh kemarin dilaksanakan 1 minggu bentuk batas pengerjaannya dan dilaksanakan sekitar bulan akhir April. Ya, Oke, Nah, wah keren jadi banget ya. Lanjut Kak. jadi itu tadi kan kayak join game-game itu kayak yang pertama tuh babak penyisihan kita ada di bulan April. Nah, jadi pas masuk kan ada top 10-nya tadi tuh baru kita yang ke Jogjanya bareng-bareng itu baru kita presentasi kayak gitu. Itu adanya di bulan Mei. Jadi tahapan tahapan buat perlombaannya lama, tapi buat pengerjaan gamenya cuma dalam waktu 1 minggu. Jadi gitu. Oke, jadi dari divisi Game Tech Laboratorium MBC sendiri baru ikut kompetisi Joins
jam apa tadi join game UGM ya? Apa join game Betul, UGM aja? Oh, oke, join betul. game-game. Oke, join game UGM. Nah, ini kebetulan nih aku baru tahu banget nama kompetisi join game UGM ini dari Kak Feli dan juga dari Bang Rehan. Nah, jadi kepo nih. Aku sendiri kan apa ya kayak banyak banget kalau motivasi pengen ikut kompetisi mah gitu ya. Biasanya juga aku lihatnya di Instagramnya info lomba gitu. Nah, tapi kalau dari pengalaman kalian kemarin nih, gimana sih gitu kalian bisa tahu ada event kompetisi yang keren banget kayak gitu, yang bagus banget kayak kompetisi Join Game UGM ini. Nah, barangkali dapat informasinya tuh biasanya dari mana sih gitu, Kak? Boleh mungkin dijawab sama Kak Feli dulu? Itu kebetulan kita dapat informasinya dari grup Lab MBC ya. Dari cutting juga, kayak share informasi gitu. Kalau sebenarnya lombanya itu bukan cuman join game-game aja, tapi banyak lomba-lomba yang lain. Nah, itu dilaksanakan dari Prodi Teknik Komputernya UGM. Dapat info lombanya sih dari Instagram, dan kemudian teman lab yang lain tuh share infonya ke kita. Makanya kita bisa tahu. Oke, mantep banget berarti ya. Mungkin bisa aku simpulin salah satu keberuntungan juga nggak sih Kak kita join laboratorium tuh? Bisa dapet info yang lebih variatif gitu ya, yang lebih keren dan juga lebih up to date. Nah, buat Telkotizen nih harus termotivasi buat yang belum join laboratorium, buat bisa segera join biar salah satunya kita bisa dapet info kegiatan itu yang lebih luas kayak gitu. Betul nggak Kak? Betul, betul banget. Nah, terus nih, kan kalau dari judulnya perlombaan itu sendiri kan Joins Game Jam UGM gitu ya. Nah, berarti itu dari UGM ya, Kak ya? Ya, seperti dibilang Ya, tadi. dari Betul. UGM dan dari Universitas UGM, tapi yang penyelenggaranya kayak Himpunan Mahasiswa Teknik Komputer UGM-nya. Iya, oke. Terus nih, boleh dijelasin nggak sih, Kak, gimana sistem perlombaan dalam Joins Game Jam UGM ini ke Telkotizen gitu ya? Sama aku kepo juga nih, kemarin kan Game Tech MBC Lab ikut lomba yang cabang apa sih Kak, sama karya apa sih yang dihasilkan gitu, produknya apa gitu kan, bisa dijelasin Kak? Oke, jadi tahapannya sama kayak yang aku sebutin tadi. Yang pertama itu ada babak penyisihan yang ada di bulan April. Setelah tahu tuh top 10-nya siapa, baru yang berkesempatan dapat undangan yang datang langsung ke UGM-nya. Itu kayak babak penyisihan ya, bukan babak penyisihan, lebih tepatnya kayak babak penentuan siapa nih yang jadi juaranya. Itu sistemnya kayak presentasi gitu. Nah, jadi yang kemarin yang presentasi dari tim kita ada Rehan. Mungkin Rehan bisa dijelasin nih pengalaman presentasi langsungnya gimana. Nah, oke. Mungkin untuk presentasinya, jadi kemarin tuh kita dibuat di dua ruangan. Jadi satu ruangan tunggu dan satu ruangan presentasi. Nah, di ruang presentasi itu kita harus mempresentasikan game kita yang udah kita buat kepada para juri nih. Nah, untuk kemarin ada 3 juri dan semuanya itu kebetulan game developer dari Jogja. Jadi kita tuh udah dinilai langsung sama ahlinya seperti itu. Nah, lalu setelah kita presentasi juga sebentar, nggak lama-lama. Kalau nggak salah hanya 10 menit maksimal, yaitu dengan presentasi PowerPoint dan demonstrasi game kita nih. Jadi kita tuh harus berpikir gimana caranya untuk membuat presentasinya tuh sekompak mungkin dan seinformatif mungkin gitu. Jadi para juri juga dapat mengerti. Dan mungkin untuk tambahan aja, kemarin tuh jadi di lomba game jam ini ada eh, 6 kategori pemenang. Dan untuk keenam kategori itu kita cuma bisa satu, jadi kita nggak bisa double winning gitu. Jadi kemarin karena ada keterbatasan di mana satu tim hanya boleh 3 orang, sedangkan di game test sendiri kan ada kita berlima nih. Jadi kemarin kita membagi jadi 2 tim dan yang satu alhamdulillah menang game favorit dan yang satu lagi masuk top 10 seperti itu. Oke, berarti itu perjalanan yang panjang gitu ya dari bulan April gitu terus ke bulan Mei gitu kan nggak mudah gitu ya meskipun di pengerjaannya itu cuma 1 minggu tapi kan kalian menghadapi dulu tahapan-tahapan sebelumnya gitu.
Nah, apalagi sistemnya tuh yang menarik banget ya dari si kompetisi Join Game Jam UGM ini, yang dimana tadi kan ada tahap penyisihan, baru 10 besar, baru berangkat ke Jogja gitu buat final testnya gitu mungkin ya. Nah, tadi kan kalian pasti bikin game ya. Nah, tadi kan udah di spill-spill Bang Rehan bikin game, dipresentasiin. Nah, itu kira-kira boleh kasih tahu nggak ke kita bentuk gamenya itu kemarin yang dilombakan dan berhasil memenangkan juara favorit itu kayak gimana sih? Boleh Bang Rehan? Oke, mungkin aku spill sedikit ya. Jadi untuk kemarin kan kita membuat 2 game nih. Nah, untuk game yang menang lomba terfavorit itu karena tema dari acaranya sendiri adalah untuk menghidupkan kembali zaman-zaman game retro. Jadi kita tuh disuruh membuat sebuah game yang mengambil inspirasi dari game-game retro atau game-game jadul gitu. Nah, untuk game yang menang ini, kita ngebuat sebuah game puzzle atau seperti tebak-tebakan teka-teki gitu, yang dimana kita tuh harus menebak uh, sebuah karakter ataupun konsol-konsol dari era-era retro atau era PS1 dan Game Boy dan sebelum-sebelumnya itu. Nah, di situ kita uh, membuat seperti temanya itu seperti museum, di mana kita harus menebak suatu eh jadi ada clue dan kita diberi sebuah pilihan. Kita harus menebak nih kira-kira dari clue tersebut ini karakter dari game apa ya, dari game lama apa ya, seperti itu. Nah, nanti setelah kita berhasil menebak akan muncul tuh gambar dari karakternya. Oh, ternyata ini karakter misalkan Mario seperti itu. Nah, untuk game kita yang satu lagi karena kita mensubmit 2 game. Yang satu lagi yang masuk top 10 tuh gamenya mengambil inspirasi dari kalau misalkan tahu Mario Bros atau misalkan game-game handphone seperti Flappy Bird atau Jetpack Joyride itu mirip banget. Jadi kita mengambil tema 2D runner di mana dengan tambahan platformer juga. Jadi kita harus berlari gitu sambil menghindari rintangan-rintangan yang tersedia. Mungkin itu sih. Oke, menarik banget berarti ya. Tadi kayak temanya tuh harus menghidupkan game-game retro gitu ya. Berarti jadi bikin Betul. gamenya juga yang berhubungan sama masa-masa retro itu ya, masa-masa jadul gitu. Nah, keren banget nih teman-teman dari Divisi Game Tech, Laboratorium MBC sampai bisa menggayat juara favorit gitu ya di Joins Game UGM yang bertema Revive the Classics, Reclaim Their Legacy. Nah, tentunya kita semua tahu ya nggak gampang untuk misalkan kita proses nyiptain suatu karya baik itu film baik itu musik apalagi ini game gitu kan nggak mudah. Nah dari tim kalian sendiri nih kemarin selama proses ikut kompetisi Join Game UGM yang dari bulan April itu gimana sih cara kerja timnya terus strategi timnya pembagian tugas dan lain-lainnya sampai akhirnya bisa menggayat gitu salah satu kategori juara yaitu juara favorit. Mungkin boleh dari Kak Feli untuk bisa jawab. Ya, jadi kayak kalau strategi khusus sebenarnya nggak ada ya. Kita juga kayak pembagian timnya pakai spin of duel kayak gitu, biar adil Keren kan banget, ya. keren Nah, banget. Nah, jadi karena nggak ada strategi khusus juga, tapi kita kayak benar-benar komitmen aja gitu di sana kayak pembagian tugasnya. Nah, di Game Tech sendiri itu ada beberapa tim sendiri. Ada tim desain dan tim itu buat program gamenya yang make Unity. Nah, jadi kalau buat tim desain ya strateginya sebisa mungkin desainnya kayak benar-benar jelas gitu. Nah, kalau buat pemrogramannya mungkin bisa Rehan ya, soalnya Rehan yang ahli banget nih yang pakai Unity-nya. Oke. Boleh. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri kemarin tuh jadi karena kita ngebuat 2 game dan waktunya itu seminggu, jadi itu sebenarnya padat banget. Dan karena untuk program sendiri kan kita sebenarnya harus nunggu hasil dari tim desain ya, baru bisa kita jalankan programnya. Jadi strategi dari tim programming sih paling di awal tuh kita ngebuat suatu prototype dulu gitu, suatu placeholder, di mana nanti ketika desainnya udah jadi, tinggal kita ganti-ganti aja si si apa namanya si desainnya. Dan juga kebetulan kemarin tuh karena terlalu ini ya terlalu sempit waktunya. Jadi bahkan kita tuh kemarin sampai hampir nggak tidur beberapa hari. Apalagi di hari-hari akhir nih karena pas pas kita udah mau submit ternyata wah gamenya banyak bugnya segala macam. Jadinya bener-bener kita push tuh di hari-hari akhir itu. Paling itu sih. Nah, tambahan juga nih kalau tim desain kan itu
belum di-spill ya tema acara. Tema acara buat gamenya itu apa. Jadi kita kayak tebak-tebak aja dulu nih. Kira-kira gamenya bakalan gimana. Kan kalau kita desainnya lama, kasihan ke tim buat program gamenya juga kan. Nah, jadi kita kayak tim desain kayak semaksimal mungkin tuh kayak bikin dulu button-buttonnya, desain buttonnya, terus desain backgroundnya, siapa tahu sama kayak gitu. Nah, kebetulannya kemarin hasil tebak-tebak kita tuh nggak sia-sia. Masih ada beberapa aset yang bisa dipakai buat desain game yang sesuai sama tema acaranya gitu. Nah, selain itu juga ada satu lagi tim game tech juga sebelum mulai kayak pengerjaan waktu yang di 1 minggu itu udah oprek-oprek sendiri musik apa nih yang sesuai buat buat gamenya kan soundnya harus dibikin sendiri juga jadi enggak di waktu 6 hari kita kelarin semua itu enggak juga ada beberapa hal yang kayak kita bisa kerjain dulu, kita kerjain dulu biar nggak mepet juga. Karena kalau di suatu pembuatan game itu, tim desain itu benar-benar berpengaruh karena kalau bisa nggak beres, programnya juga nggak bakal bisa. Jadi kayak gitu. Oke, berarti strateginya ini dari tim kalian sendiri dibagi ya. Ada tim desainnya juga gitu, terus ada yang programmernya juga. Nah, tim desain ini nih yang sebenarnya dua-duanya berat nggak sih harusnya ya? Desain juga dikejar-kejar. Aduh, ini jangan sampai mepet nih ngasih ke programmer. Yang programmer juga harus cepet-cepet juga nih, karena kan programming tuh bukan satu hal yang mudah juga ya bagi aku. Kayaknya susah banget juga programming. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan spilannya sedikit dari Kak Feli, tadi kayak kalau desain, kita juga pertama harus mikirin juga ya, desainnya juga harus yang bagus, maksudnya yang sesuai, tapi juga harus cepet-cepet gitu, biar ke programmernya nggak dikasih lama. Nah, mungkin boleh diceritain eksklusif gak nih di podcast kali ini, kesulitan-kesulitan lain nih selama kalian ikut kompetisi kemarin tuh apa sih gitu? Boleh di-spill nggak ini? Ada struggle-struggle apa aja gitu selama ikut kompetisi kemarin? Boleh mungkin dari Bang Rehan. Oke, mungkin kalau dari aku atau sebagai tim programmer sih, ya itu kemarin ya ketika game itu sebenarnya udah jadi, tapi ketika kita cobain tuh ternyata wah banyak masalahnya, banyak bugnya. Jadi misalkan kayak oh ini kok bagian ini tembus ya, kok ini nggak ada penghalangnya atau gimana, kok ini nggak bisa dipencet ya. Nah itu yang gimana ya, yang bikin aku tuh kayak agak frustasi soalnya waktu udah mepet nih, tapi eh, si program itu atau gamenya itu banyak masalah-masalah kecil gitu. Yang sedangkan kita tahu sendiri kalau di programming itu kan kadang untuk nemuin apa nih bug dalam program kita kan kadang ribet ya. Kayak oh ini ada di bagian mana nih, di baris mana nih. Nah itu sih paling dari aku cukup struggle di situ. Oke, kalau dari Kak Felika selaku tim desain gimana nih? Struggle-nya. Kalau buat struggle-nya sendiri ya pasti itu pas tahu kayak duh tema acaranya buat gamenya ini itu pusing banget kayak kita harus ganti asetnya jadi kita benar-benar tapi kayak solusinya ya udah yang bisa dipakai tetap dipakai mungkin bisa diganti warnanya biar lebih cocok kayak gitu button-buttonnya yang semulanya udah jadi diganti kayak biar bisa masuk ke temanya kayak tinggal diedit warnanya kayak gitu biar lebih masuk aja kan nggak mungkin ya temanya ini tapi kayak desainnya ini jadi cukup frustasi lah buat ngejar targetnya. Betul. Berarti kalian punya struggle sendiri lah ya di pembagian job desk masing-masing gitu dengan tim desain yang harus sesuai sama tema, programmingnya yang kayak ini ngebug ininya, belum tembus ininya. Keren banget. Oke, ini biar Telkotizen makin semangat lah ya ikut kompetisi-kompetisi ini nih. Biar makin tergugah juga, biar makin lagi berprestasi gitu kan. Boleh dong Kak, di-spill tips dan triknya ada nggak sih gitu buat teman-teman gitu selama mengikuti kompetisi gitu kan sampai bisa dapat hasil yang luar biasa gini ya kan. Ada nggak sih Kak tips dan triknya? Walaupun tadi ada aja sih pasti ada beberapa struggle yang datang lah gitu kan. Boleh Kak Feli atau Kak Rehan jelasin gitu kan? Kak Feli deh. Mungkin aku dulu ya kayak strateginya tips and trick
biar bisa ikut kompetisi gitu, yang pertama tuh jangan takut buat coba. Karena juga kita anak-anak game tech juga nggak ada pengalaman sama sekali gitu lomba game sebelumnya. Yang pertama ya itu jangan takut coba. Yang kedua, kerja sama tim itu penting banget karena itu kunci utamanya. Kenapa? Karena kalau timnya kita kayak saling egois, itu perlombaan nggak bisa bakal jalan. Sesuatu yang dikerjain tuh bakal nggak bisa jalan kalau sama-sama egois. Dan yang ketiga, yang jelas banget tuh komitmen. Kita kalau mau ikut sesuatu harus komitmen. Nah, yang keempat, jangan lupa doa. Mungkin Rehan bisa ada tambahan? Oke, mungkin ya betul aku setuju nih sama apa yang dikatakan oleh Feli. Mungkin kalau tambahan dari aku di time management kali ya. Terutama mungkin kalau misalkan kalian tuh punya lomba yang deadline tuh mepet banget gitu. Itu menurut aku time management tuh penting banget sih. Kayak misalkan kemarin kita kan ada 7 hari nih. Oh, desain tuh harus selesai di hari kesekian. Terus programnya selesai di hari kesekian. Ntar kita review di hari kesekian. Itu menurut aku planning dan time management tuh penting banget. Soalnya kalau nggak gitu kita bakal lost sih, bakal kayak oh iya deh nanti kita tunda-tunda akhirnya udah loss aja gitu. Itu menurut aku satu yang paling penting time management. Dan kedua menurut aku yang paling penting adalah di mana saat kita eh, gimana ya kayak kita tuh harus mungkin kita tuh berpikir kayak oh apa nih yang bisa diimprove, apalagi nih yang bisa diimprove gitu. Jadi mungkin selalu selalu kalau bahasa gaulnya insecure kali ya. Jadi kayak oh kita misalkan ini gamenya apalagi nih yang bisa diimprove nih, kayaknya ini kurang nih. Jadi kita manfaatkan waktu sebaik mungkin biar hasilnya juga maksimal gitu. Mungkin itu sih tambahan dari aku. Oke, tadi cakep banget ya tips dan triknya. Yang pertama tuh berani mencoba, terus juga time managementnya juga itu penting banget ya, sama kerjasama juga tuh penting banget gitu kan. Terus banyak lagi lah gitu ya tips dan trik dari kakaknya gitu kan. Nah, bagi kalian masih ragu nih mau kompetisi atau lain-lain, boleh dicoba nih saran dari abang dan kakaknya tadi ya, bisa dijadikan acuan supaya menggapai hasil yang maksimal ya. Oke, nggak kerasa banget nih bincang-bincang sama dua narasumber yang keren banget ya. Ada Kak Feli, juga Bang Rehan dari tadi. Asik banget, seru banget, banyak banget kita dapat insight baru yang bisa kita dapetin. Nah, terakhir mungkin aku mau minta kesan dan pesannya nih dari Kak Feli, nanti dari Bang Rehan juga. Mungkin kesan selama ikut lomba, kesan selama ikut podcast ini juga boleh, dua-duanya boleh. Sama mungkin pesannya buat Telkotizen. Boleh, mungkin dari Bang Rehan dulu deh sekarang. Oke, mungkin kalau untuk kesan ikut lomba sih, wah itu memorable banget sih. Itu bener-bener a great experience buat aku karena kayak gak nyangka gitu. Kita tiba-tiba lomba menang, itu gak ada yang nyangka gitu. Dan untuk satu podcast ini tuh senang banget sih, apalagi diundang sama abang kakak MTT ini yang keren-keren banget pastinya dan informatif banget podcastnya juga. Dan pesan untuk mahasiswa yang lain, untuk teman-teman sekalian, mungkin jangan takut untuk mencoba. Kalau misalkan gagal pun, kita masih ada kesempatan lain gitu. Jadi kalau ada opportunity atau kesempatan, langsung aja tancap gas, ambil gitu. Mau ada lomba, PKM, apapun, langsung aja coba aja dulu gitu. Paling itu sih. Oke, boleh sekarang giliran Kak Feli nih. Kalau aku kesan yang ikut lomba kemarin kayak seneng banget ya. Selain bisa ikut lomba juga bisa jalan-jalan gratis nih dari Telyu. Difasilitasi semuanya. Jadi kayak ya yang jelas seneng banget. Nah, kalau buat kesan, nah ada satu lagi nih, selain bisa menang lomba, kalau kita ikut lomba game kemarin, selain dapat juara, kita tuh bisa dapat kayak hak kekayaan intelektualnya, bisa dapat haki. Dan kebetulan game tech sendiri itu udah punya satu haki. Nah, satu haki itu game rekrutasi kemarin. Nah, kalau buat dua game yang tadi lagi proses, doain aja ya semuanya. Nah, kalau buat kesan podcast ini seneng banget diundang sama Departemen PSDM ya, kayak proker proker PSDM yang Telco Podcast ini tuh kayak informatif banget, bisa kasih tahu ke teman-teman yang lain gimana gimana sih lingkungan lab, mungkin banyak lagi ya hal-hal podcast yang lain, sangat membantu lah buat teman-teman dapat insight baru gitu.
buat pesan sesama temen telco juga, mungkin pesan aku sama kayak Rehan tadi, jangan takut buat coba, karena kalau nggak dicoba, kita nggak bakal tahu hasilnya seperti apa. Dan dalam mencoba sesuatu itu kita nggak bakal rugi, malahan kita dapat hal yang baru yang bisa dijadiin pengalaman nantinya. Itu sih kalau dari aku. Nah, tuh, semangat buat Telkotizen yang punya keinginan buat bisa berprestasi. Jangan malu dan jangan ragu buat coba gitu. Kalau misalkan hasilnya gagal tuh nggak apa-apa, karena seenggaknya kita udah nyoba daripada nggak nyoba sama sekali ya. Nah, makasih banyak nih buat Kak Feli dan juga Bang Rehan, asisten riset divisi Gemtek dari Laboratorium MBC yang udah menyempatkan waktunya buat bincang-bincang bareng aku sama Juna di episode podcast kali ini. Semoga Kak Feli juga Bang Rehan dapat bisa terus mencetak prestasi, terus menjalani kuliah dengan lancar, sehat-sehat, dan segala hal yang sedang dijalani selalu diberi kelancaran ya Kak, Bang. Nah, makasih juga buat Telkotizen yang udah dengerin dan nonton episode podcast Raih Prestasi bersama MBC Laboratory. Buat Telkotizen ataupun teman-teman lain yang mau kepo nih tentang Lab MBC lebih lanjut, boleh kepoin akun sosial media MBC di IG @MBC Betul nggak nih Bang Rehan, Kak Feli? Betul, betul banget. Oke, bagi teman-teman yang belum follow nih, gas aja langsung follow ya. Terus juga jangan lupa nih kepoin IG-nya MBC ya. Betul banget. Jangan lupa langsung follow IG-nya dan mungkin nanti kan di IG-nya bakal banyak banget sosmed lain tuh. Nah, jangan lupa itu juga di-follow ya. Dan mulai mungkin Line, Twitter dan sebagainya follow aja pokoknya. Dan jangan lupa mungkin ya Kak, kalau misalkan MBC ke depannya ada oprek, yuk yang berminat segera join di laboratorium MBC. Akhir kata, see you di episode podcast Telco selanjutnya ya. Goodbye dan ciao.